Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya, juga selamat siang buat ayah dan bunda. Sebelumnya, pastikan semuanya anak-anak sudah melaksanakan sholat zuhur, kemudian sudah pada makan siangnya. Buat orang tua, saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan serta pendampingan terhadap Ananda sampai siang hari ini. Dan juga terima kasih banyak atas segala sesuatunya, mulai dari kesabaran terhadap anak-anaknya. Juga saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan, saran, kritikan yang sifatnya bisa membangun serta membuat kami lebih baik lagi. Insya Allah di hari ini akan disampaikan mengenai materi persiapan untuk PTS pekan depan. Untuk itu mohon perhatian buat anak-anak semuanya, simak dengan baik. Kemudian kalau bisa linknya dikasih bintang, kalau bisa bintangnya bintang 5 ya, biar nanti buat persiapan PTS-nya bisa dibuka kembali. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai organ gerak pada hewan dan manusia. Kita tahu bahwa hewan mempunyai alat gerak, mulai dari burung dengan sayapnya, kemudian ayam dengan kakinya, kemudian kambing dengan kakinya. Selain itu juga manusia memiliki alat gerak, yaitu kaki. Nah, berbagai macam hewan tentunya memiliki alat gerak masing-masing. Ketika manusia berjalan, maka dia bergerak. Ketika hewan lain berpindah tempat, berarti dia bergerak. Misal, seekor ikan, dia memiliki alat gerak, yaitu sirip. Dengan sirip dia bisa berenang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dengan siripnya juga ikan bisa bergerak lebih cepat, juga bisa melambat. Termasuk dengan siripnya juga ikan bisa menyeimbangkan tubuhnya di dalam air, sehingga dia tidak terbalik muter-muter gitu. Selain ikan, ada hewan yang namanya cacing. Cacing ini juga memiliki alat gerak, sekalipun tidak seperti hewan lainnya seperti sayap ataupun kaki ataupun juga sirip, melainkan alat gerak dari cacing ini adalah sebuah otot perut yang ada di dalam tubuh cacing itu sendiri. Jadi untuk bergerak, untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, si cacing menggunakan otot perutnya untuk bergerak, sehingga dia akan berpindah tempat. Seperti itu. Alat gerak pada manusia itu ada yang disebut dengan alat gerak pasif, kemudian ada juga alat gerak aktif. Pertanyaannya, apa itu alat gerak aktif dan apa itu alat gerak pasif? Alat gerak aktif yaitu ada yang disebut dengan otot. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena dia bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, tentunya melalui alat gerak pasif. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu alat gerak pasif? Alat gerak pasif itu adalah tulang atau rangka itu sendiri yang tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh otot sebagai alat gerak aktif, sehingga otot bisa menggerakkan tulang atau rangka yang disebut dengan alat gerak pasif, sementara otot sendiri disebut alat gerak aktif. Seperti itu.
Kemudian di tangan kita ini ada dua tulang atau alat gerak pasif. Ini ada tulang hasta, yang tulang hasta ini lurus dengan kelingking. Kemudian ada juga tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini tulang yang di atas, yaitu lurus dengan jari jempol kita. Ya, sekali lagi, ini ada tulang pengumpil lurus dengan jempol kita. Kemudian ini dengan yang kelingking ada yang disebut dengan tulang hasta. Nah, pada dasarnya semua organ memiliki fungsi yang beraneka ragam. Contoh misalkan tengkorak. Tengkorak itu ada di bagian tulang dahi ini, kemudian ada tulang pipi, termasuk tulang pelipis. Nah, diantaranya ada tulang pelipis ini melindungi indera penglihatan kita, yaitu mata, dan yang tak kalah penting adalah tengkorak kita di bagian ubun-ubun, yaitu fungsinya untuk melindungi otak kita ya. Kebayang kalau otaknya di luar kerangka kita, dipegang-pegang empuk seperti, sehingga di dalam, sehingga ketika sentuh juga itu lebih aman. Itu fungsi tengkorak di bagian atas atau ubun-ubunnya. Kemudian fungsi lain daripada rangka atau tulang kita diantaranya adalah sebagai pelindung dari organ-organ vital di dalam tubuh kita, mulai dari paru-paru, kemudian jantung, kemudian yang ada di dalam tubuh kita itu dilindungi sama organ atau dilindungi sama tulang-tulang kita atau rangka kita. Itu fungsi dari beberapa rangka yang ada dalam tubuh kita. Selain daripada melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, rangka kita juga memiliki fungsi sebagai penegak tubuh. Jadi kita bisa berdiri, bisa tegak karena adanya rangka tulang yang tadi, rangka atau tulang kita. Kemudian fungsi dari rangka itu sendiri yaitu tempat melekatnya alat gerak aktif, yaitu otot. Jadi otot itu nempel di rangka atau di tulang kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pernapasan. Ingat bahwa sistem pernapasan itu yang dilakukan manusia ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi yaitu proses menghirup oksigen melalui hidung kita, kemudian masuk ke tenggorokan kita, sehingga dilanjutkan masuk ke dalam paru-paru. Itu namanya inspirasi. Kemudian yang kedua adalah ekspirasi. Apa itu ekspirasi? Yaitu mengeluarkan karbon dioksida melalui organ pernapasan kita. Apa itu yang dikeluarkan? Karbon dioksida. Ingat, proses pernapasan manusia menghirup oksigen melalui hidung masuk ke rongga tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, itu proses itu adalah inspirasi. Setelah dari paru-paru, kemudian dia
berubah menjadi karbon dioksida di sebuah organ yang namanya alveolus. Alveolus keluar menjadi karbon dioksida. Nah, itu keluar menjadi karbon dioksida. Mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru melalui rongga tenggorokan sampai ke hidung sampai keluar. Itu namanya ekspirasi. Nah, kemudian apa sih hal-hal yang bisa mempengaruhi atau yang dapat mengganggu sistem pernapasan kita? Banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu organ pernapasan kita, mulai dari hidup tidak sehat, kemudian menghirup atau berdekatan dengan orang yang sedang merokok. Sekalipun kita bukan perokok tapi kita menghirup asapnya, ini bisa mengganggu pernapasan kita. Hati-hati, apabila ada yang merokok, kalian lebih baik menghindar saja. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi pernapasan kita? Ini ada dua, yaitu faktor fisik dan faktor emosi. Faktor fisik itu seperti olahraga, kemudian yang lainnya ya. Dan faktor yang kedua ada emosi. Ini bisa mempengaruhi pernapasan kita. Kalau emosi kita dalam keadaan marah, ini intensitas pernapasan kita menjadi lebih cepat, sehingga oksigen yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Nah, ini berpengaruh. Jadi ada faktor fisik dan faktor emosi, itu dua yang mempengaruhi pernapasan kita. Selanjutnya, setelah kalian menonton video singkat ini mengenai persiapan buat PAT pekan depan, silakan kalian ikuti selanjutnya tugas yang akan Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, video ini kasih bintang. Bintang gimana ya? Kasih bintang sampai nanti kalian menjelang PTS, maksudnya ya. Menjelang PTS biar tidak hilang, nanti bisa dibuka kembali. Gak usah disubrek ya. Subrek Pak Alfian ya. Siap. Nah, tidak usah disubrek, yang sudah subrek unsubrek saja. Biarkan video ini tanpa subbreaker, tanpa subscriber, biarkan saja. Demikian video singkatnya. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Ayah Bunda serta pendampingannya. Bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.